Terus hematemesis melena, ini karena yang tadi hipertensi porta juga, akhirnya vena esofagusnya itu macam varises, membesar dia. Ya kan lama-lama dia akan bisa pecah. Kalau pecah, itulah jadi hematemesis melena yang PSMBA kita bahas tadi. Nah, habis itu gagal fungsi hati. Nah, hati itu salah satu fungsinya adalah mengubah amoniak menjadi urea. Amoniak ini datang dari mana? Itu datang dari sel-sel eritrosit yang udah mati, yang udah tua juga di hepar itu. Nah, jadi harusnya dia itu bisa diubah menjadi urea, lalu dengan aman dibuang melalui urin. Tapi kalau udah sirosis, tidak bisa terjadi. Akhirnya amoniaknya itu masuk ke blood-brain barrier. Jadi pasien nanti nggak sadarkan diri, kejang kayak gitu. Ini hepatitis encephalopathy. Kadang mau keluar soalnya itu tanya gradingnya. Jadi yang paling sering itu yang grade 2 itu asterixis. Jadi asterixis itu dia kayak getar gitu tangannya. Nah, itu adalah asterixis. Terus kok 3 dia udah stupor, ngantuk-ngantuk. Terus yang keempat koma. Kalau yang 1 dia gangguan perilaku, biasanya kayak nggak bisa tidur, insomnia, itu juga masih yang grade 1. Nah, hepatitis encephalopathy ini ada faktor risiko pencetusnya. Cara ngapalnya itu sapi dodo. Jadi sirosis, asites, perdarahan, infeksi. Kalau ada ini dia biasanya akan bisa menyebabkan terjadinya hepatitis encephalopathy. Lalu ini kalau dia pecah varises esofagus, berarti eritrosit itu kan keluar banyak eritrositnya. Eritrosit itu datang lagi si amoniaknya, maka makin banyak. Maka kalau udah perdarahan, dia akan jadi takutnya hepatitis encephalopathy. Maka obat-obatannya yang tadi itu. Terus jaundice jelas lah kadang bilirubinnya itu meningkat ya kan, yang konjugatif maupun yang konjugatif, jadi dia kuning. Nah, kalau udah terjadi komplikasi-komplikasi itu, ini terapinya kalau perdarahan sesuai dengan variceal bleeding tadi. Dikasih apa? PI bolus atau dikasih somatostatin? Somatostatin. Ya, itu dikasih somatostatin ya, sama boleh diberikan propranolol. Propranolol itu tujuannya untuk menurunkan tekanan vena portanya itu tadi, jadi nggak makin berdarah dia. Itu. Terus kalau dia udah encephalopathy yang udah nggak sadarkan diri ataupun udah kejang, maka langsung diberikan laktulosa. Jadi laktulosa ini dia akan menurunkan absorpsi daripada amoniaknya. Jadi kalau misalnya udah berdarah gitu kan, nah berdarah, eritrosit banyak, di situ ada bakteri, jadi amoniak banyak. Laktulosa ini mencegah absorpsinya sehingga enggak makin banyak amoniak di dalam darah gitu. Terus rifaximin, neomycin ini untuk turunkan bakteri yang memproduksi amonia. Nah, jadi dibunuh. Habis itu selain itu rifaximin atau neomycin ini dia mempercepat peristaltik usus, jadi cepat melakukan pembersihan amonia itu. Belum sempat diabsorpsi, dia udah sempat dibuang dulu gitu. Ini kalau encephalopathy. Terus kalau dia udah SPP yang peritonitis tadi, diberikan antibiotik intravena. Dia biasanya spektrum luas, cefotaxime ataupun ceftriaxone, dan pasti harus yang IV. Kalau dia asites, nih diuretik dikasih bisa furosemid ataupun spironolactone. Jadi kalau udah sirosis, terapinya itu memang hanya suportif sesuai dengan apa gejala yang ada sama dia. Oke, itu untuk sirosis. Yes. Nah, kalau dia mau ditanyakan langsung ditanyakan aja ya. Kita lanjut yang keempat, penyakit hepatobiliar. Nah, hepatobiliar ini dia nih dari kolelitiasis, koledocholitiasis, kolesistitis sama kolangitis yang kita bahas. Jadi yang pertama kolelitiasis, namanya kole empedu, litiasis berarti batu di dalam kandungan empedu. Di dalamnya sini dia ya, nih kolelitiasis. Jadi kalau dia batunya bukan di kandung tapi di saluran, nah di saluran itu namanya koledocholitiasis. Doko itu ductus, saluran, jadi batu di saluran empedu. Nah, untuk batu Hayati kayaknya internetnya kurang bagus ya. Oke. Kalau batu-batu ini dia faktor resikonya 4F. Jadi female, fortified, dan fertile. Ini jadi kalau misalnya soalnya mau mengarahkan ke arah batu, kayak tadi yang soal kita sebelumnya yang obstruksi biliar karena batu, dia pasti akan sebut 4F ini biasanya entah cuman umurnya atau perempuan, itu pun bisa jadi kayak gitu. Tapi ini female, fortified, dan fertile. Lalu dia nyerinya itu bersifat kolik, artinya dia bukan terus-terusan.
sesekali aja, dan dia biasanya itu saat habis makan makanan yang berlemak. Jadi kalau berlemak berarti kan respon tubuh itu akan mengeluarkan getah empedu untuk melakukan emulsi lemak itu ya kan. Nah di saat itulah dia baru sakit. Jadi biasanya nyeri yang kolik habis makan makanan berlemak. Dilakukan pemeriksaan fisik, kalau dia biasanya normal, paling nyeri tekan perut kanan atas gitu kan. Paling kalau misalnya bahkan kadang asimptomatis, kecuali kalau dia batunya itu ada di saluran menyumbat duktus, terjadi obstruksi, baru dia bisa jaundice gitu. Untuk pemeriksaan penunjangnya pakai USG. Kalau batu, semua batu di mana-mana aja, pasti dia gambarannya itu ini hyperechoic dengan posterior acoustic shadow. Itu gambaran khas batu di mana-mana. Jadi ini dia warnanya putih, terus bawahnya itu, nah ini posterior acoustic shadow-nya itu di bawah, kayak gitu ya. Nah habis itu kalau misalnya dia batunya di kandung empedu, biasanya yang kolelithiasis, komplikasinya itu kolesistitis. Tapi kalau misalnya batunya di CBD yang koledocholithiasis, dia itu komplikasinya kolangitis ataupun pankreatitis akut. Jadi kolangitis itu adalah inflamasi di saluran empedu itu. Gitu. Nah terapinya apa? Kalau batunya masih sedikit, biasanya paling diberikan nih obat-obatan UDCA, Udafak, ya kayak vitamin untuk hepar gitulah kira-kira. Tapi kalau misalnya monon medikamentosa, kalau udah bolak-balik ada keluhan sakit, dia biasanya di kolesistektomi, jadi dibuang kandung empedunya itu semua beserta batu-batunya. Atau kalau dia di saluran, berarti kan kalau kolesistektomi nggak dapat ya, pakai ERCP. Jadi ini yang pakai endoskopi tadi, masuk dihancurkanlah batunya atau diambil batunya, gitu. Itu untuk kolelithiasis. Jadi kolelithiasis 4F, makanan berlemak, gitu ya. Nah, habis itu kolesistitis. Kolesistitis berarti dia radang di kandung empedunya, inflamasi pada kandung empedunya. Ini paling sering kalau ada kolelithiasis, kalau ada batu di dalam kandung empedu. Batu yang lama-lama bergesek-gesekan, akhirnya menjadi inflamasi di kandung empedunya semua. Gejala klinisnya itu khas dia nyeri perut kanan atas, sama demam, dan pemfisnya itu pasti ada Murphy sign. Kalau kolesistitis dia pasti harus ada bilang Murphy sign positif. Jadi Murphy sign positif itu ditekan lalu suruh dia tarik nafas. Dia kayak ketahan gitu, sakit rasanya, itu Murphy sign. Murphy sign ini selain pakai palpasi juga bisa saat melakukan USG. Jadi pas dilakukan USG ditempelkan di perut kanan atasnya itu dia terasa sakit, itu pun Murphy sign positif sama. Gitu. Nah pemeriksaan penunjangnya itu memang pakai USG saja. Jadi ini dia dijumpai penebalan dinding daripada gallbladdernya. Dia biasanya itu tipis saja, satu lapis gitu. Nah ini dia menebal. Nah jadi kalau ada penebalan daripada dinding gallbladder, terus ada batunya pula, ya udahlah itu udah kolesistitis. Ditambah ada Murphy sign-nya positif. Kolesistitis ini dia adalah akut abdomen. Jadi dia tetap terapi utamanya itu pakai VIDA, fasting puasa, cairan eksternal di dalam dekompresi sama antibiotik, kan. Nanti kalau misalnya udah kolesistitis, ini adalah indikasi untuk melakukan kolesistektomi pada orang yang kolelithiasis. Jadi kalau misalnya tadi kolelithiasis aja kan boleh, cuma mau makan obat, nggak usah pakai operasi. Tapi kalau dia udah sampai jadi kolesistitis, biasanya itu sudah indikasi dilakukan kolesistektomi pada orang yang kolelithiasis. Gitu. Oke, ini untuk kolesistitis ya. Habis itu kolangitis. Nah, kolangitis ini salurannya doang yang radang. Jadi tadi mana ya gambarnya? Nah, inilah. Jadi dia di salurannya radang, itu kolangitis namanya. Etiologinya itu batu empedu yang di saluran, jadi koledocholithiasis. Dia gejala klinisnya khas, dia harus ada trias Charcot. Jadi apa itu trias Charcot? Nyeri perut kanan atas, demam, dan jaundice. Harus ada 3 itu kalau kolangitis. Kalau misalnya dia yang kolelithiasis kan nggak mesti ada jaundice. Kalau ini wajib ada jaundice karena dia di saluran. Ada batu, akhirnya di radang. Nah itulah dia kolangitis. Nah sinilah nggak jadi. Kalau misalnya nanti gejalanya udah bertambah, menjadi ada penurunan kesadaran dan juga ada shock, jadi tensinya turun, tak terpalpasi kayak gitu, itu namanya menjadi Raynaud's pentat. Itu pun
diagnosisnya adalah kolangitis sama. Tapi minimal dia harus ada trias Charcot, gitu ya. Jadi terapinya ini hanya antibiotik, pakai broad spektrum, Ceftriaxone boleh, Ceftriaxone juga boleh. Pokoknya antibiotik kolangitis ini. Sama antipiretik, analgetik, gitulah. Oke. Yang terakhir untuk hepar ada hepatoma. Hepatoma itu keganasan pada parenkim hepar. Ini nama lainnya HCC, hepatocellular carcinoma. Jadi dia itu paling sering kalau di Indonesia karena hepatitis B atau hepatitis C yang kronik, yang sudah jadi sirosis. Jadi dia bisa jadi sirosis dulu baru jadi hepatoma, atau dari hepatitis langsung jadi hepatoma, itu pun bisa terjadi. Gitu. Gejala klinisnya itu nyeri perut kuadran kanan atas, terus semua gejala-gejala keganasan lah, penurunan berat badan, kurang selera makan, terus ini bisa ikterus, perutnya membesar pasti. Dia pasti hepatomegali. Oh ya, tadi itu kalau sirosis itu menurut kalian hepatomegali apa tidak? Tidak. Betul, tidak ya. Kenapa tidak? Karena pada sirosis heparnya mengecil. Ya betul, karena pada sirosis itu parenkimnya digantikan oleh jaringan parut. Jaringan parut itu jelas mengkerut gitu kan, maka dia pasti kecil, dia pasti bukan hepatomegali, yang ada splenomegali gitu tuh. Jadi kalau hepatoma ini dia pembedanya itu dia hepatomegali, dan saat dipalpasi dia itu konsistensinya jadi keras dan berbenjol-benjol. Nah, pemeriksaan penunjangnya yang sering ditanyakan, hepatoma itu yang paling sensitif adalah AFP, alpha fetoprotein. Misalnya dia meningkat banyak ratusan ribuan gitu. Terus CT scan, terus USG, standar tetap biopsi hepar. Gitu. Oke, nah ini yuk kita bahas. Diagnosis pasien ini adalah wanita 45 tahun, keluhan nyeri perut 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri dirasakan setelah makan siang berupa rendang. Keluhan telah beberapa kali berulang. Nyeri dirasakan berdenyut seolah naik ke bahu dan menembus ke punggung disertai mual dan muntah. Tensi 130/80, respirasi dan suhu normal. Diagnosisnya kira-kira apa? Oke. Sip, ada yang C. Merinda kenapa C? Pasti kena punggung. Iya kak. Iya. Nah, gini, kalau misalnya nyeri-nyeri ini sebenarnya semua kalau bilang menjalar ke punggung itu tetap bisa sih. Kayak dispepsia pun itu bisa sebenarnya. Dia bilang menembus punggung, kolestitis bisa, koledokolitis bisa, pankreatitis akut pun bisa. Maka mereka semua itu menjadi DD gitu. Cuman di sini tadi apa coba khasnya kalau dia batu? Ini kan satu dia ribuan. Terus dia in her 45 tahun, ya kan? Terus apa lagi? Fatty kak, makan siang berupa rendang. Ya betul, makan siang berupa rendang. Nah jadi ini dia lebih cocok ke kolelitiasis, bukan pankreatitis. Terus satu lagi yang nggak mungkin dia pankreatitis, apa coba? Diabetisnya. Iya nih, suhunya normal. Pankreatitis pasti wajib banget dia demam. Walaupun maksudnya belum OTW shock, dia biasanya pasti shock, demam berat gitu kan. Tapi nggak mungkin suhunya normal kalau pankreatitis akut. Nah, jadi hati-hati ya. Nah ini jawabannya kita yang kolelitiasis. Oke, saya. Kalau kolesistitis tadi khasnya pemphisnya dijumpai sign apa? Ya, Murphy sign. Oke. Jadi nanya, Kak, jika sudah dilakukan pengangkatan kantong empedu, apakah ada gangguan pada quality of life pasien? Jelas, kalau misalnya dia udah pengangkatan kantong empedu, dia pasti harus membatasi makan makanan yang berlemak, karena empedu itu sangat penting untuk emulsi lemak, untuk metabolisme lemak gitu kan. Jadi kalau dia udah pengangkatan kantong empedu, biasanya nanti dia kalau memang harus sekali ada, kan nggak mungkin juga sih, dia tetap butuh asam lemak gitu kan, dia pasti akan tambah obat-obatan misalnya kayak kolestiramin untuk meningkatkan absorpsi dan pencernaan daripada lemak gitu. Tapi pasti ada gangguan quality of life minimal untuk pola makan dia gitu. Tapi kalau untuk oke, sip, tapi yang pasti dia jadi nggak berulang lagi dan pasti dia nggak akan kolesistitis. Oke, sip, itu selesai kita untuk gastro. Lumayan ya. Ada yang mau ditanyakan?
sejauh ini kita belum bahas soal lagi. Tapi ini leukosit nggak banyak kok. Ada, atau kita lanjut? Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalnya dia jadi nggak bisa nengok komen dong kalau kalian baca. Jadi kalau misalnya mau ini ya, tekan laptopnya dulu. Nah, jadi kita lanjut aja dulu ya untuk hematologi. Untuk hematologi leukosit, pertama itu penyakitnya adalah leukemia. Jadi kalau leukemia itu adalah keganasan. Untuk leukosit ini semua yang kita bahas rata-rata adalah keganasan, sama hipersensitif saja satu. Kalau dia yang pertama leukemia, dia itu keganasan daripada sel-sel baik yang mieloid maupun yang limfoid. Itu nggak usah apalah kita terlalu bahas sekali gitu kan, terlalu molekuler. Yang penting-penting aja. Jadi kalau untuk leukemia itu gejala klinisnya pasti dia akan ada demam kronis, demamnya itu lama. Habis itu dia mengenai baik leukosit, eritrosit, dan trombosit. Jadi dia itu ini sering infeksi, makanya dia demam kronis berulang. Habis itu kena ke hemoglobin sehingga dia anemia, biasanya lemas pasiennya. Terus dia bisa kena juga ke trombosit sehingga dia bisa ada manifestasi perdarahan pada orang-orang yang leukemia. Tapi khasnya itu waktu pemeriksaan lab darah. Jadi kalau pemeriksaan lab darahnya itu yang lain turun, tapi leukositnya itu menaik sangat tinggi. Dia minimal di atas 20.000, tapi bisa sampai di atas 50.000, di atas ratusan ribu kayak gitu. Kayak kemarin lah waktu kalian koas kan, kalau pasien leukemia itu tinggi-tinggi kali gitu. Tapi gold standarnya tetap adalah biopsi sumsum tulang. Itu pun untuk mengetahui dia tipe leukemia yang mana. Nah, yang sering keluar itu sebenarnya ini jenis-jenisnya dan apa gambaran khasnya di masing-masing kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk jenisnya itu pertama kita dari akut sama kronik. Ya, akut sama kronik. Akut baru berarti dia biasanya pada anak-anak ataupun dewasa muda, orang-orang yang muda. Tapi kalau kronik itu pada yang tua. Terus kalau dia akut muda berarti sel-sel yang tampak pada biopsi sumsum tulang juga adalah sel-sel yang muda, sel-sel blast. Blast ini adalah sel yang belum matang. Jadi kalau dilihat di hasil biopsinya itu sel blastnya itu di atas 30% kayak gitu. Itu kalau yang leukemia akut. Tapi kalau dia leukemianya yang kronik, yang banyak itu adalah sel-sel yang sudah matang atau sel-sel yang sudah dewasa. Nah, kemudian ya ada masuk media. Oke. Nah, sorry, ya ada gangguan tadi. Ketemu nggak? Responding. Oke. Nah, kalau misalnya dia, Oke. Kalau misalnya dia yang akut, yaitu ada akut limfoblastik leukemia atau ALL, oh ya ini dada, sama akut myeloblastik leukemia atau AML. Jadi ingat kalau dia blast ini blast akut ya, jangan salah terminologi. Tapi kalau dia kronik nanti dia itu sitik belakangnya. Gitu. Jadi nggak ada akut limfositik leukemia gitu. Dia pasti limfoblastik leukemia blast. Nah,
Kalau dia yang ALL, dia itu yang paling banyak pada anak-anak. Dia biasanya itu pada anak-anak 2-5 tahun. Tapi nanti di soal tuh biasanya dia suka pakai cut off 8 tahun. Pokoknya kalau nanti soalnya tuh kira-kira leukemia terus anak-anak di bawah 8 tahun udah itu paling sering udah ALL. Iya. Tapi dia ini prognosisnya baik. Dia bisa sembuh sempurna. Nanti ini kemarin ada sih soalnya agak kurang kerjaan gitu kan, dia nanya tipenya. Jadi kalau yang pada anak-anak itu yang paling sering adalah tipe L1. Jadi dia itu sel-sel di hasil biopsinya itu adalah sel-sel yang kecil dan homogen. Kalau dia yang tipe untuk dewasa, biasanya dewasa muda gitu kan, dia sel besar yang heterogen. Kalau sel besar homogen itu jarang, biasanya enggak. Yang sering itu L1 sama L2. Kayak gitu. Kalau untuk khas gambarannya dia enggak gitu, tapi dia paling waktu PA dijumpai banyak sel blast besar-besar. Nanti ada gambarnya di belakang. Nah, yang AML ini dia ada yang khas. Kalau AML ini biasa pada dewasa yang muda, ya kan? Dan dia ada our rods. Jadi our rods itu di sel blastnya dijumpai ada macam pensil, macam jarum di samping-sampingnya. Jadi ada gambarnya. Terus kalau CLL, chronic lymphocytic leukemia, CLL ya kan, CLL. Oke, cells dekat. Jadi smooth cells khasnya. Yang ada sel itu yang CLL. Kalau yang CML dia nggak ada gambaran khas. Dia cuman berhubungan dengan kromosom Philadelphia. Ini yang paling sering, yang khas-khas. Nah, jadi ini. Kalau misalnya our rod itu nampak macam pensil atau jarum gitu, ini adalah pada AML. Kalau pada ALL, ALL dia tuh cuma nampak blast yang banyak, kayak gitu. Ini ALL. CML nggak ada, ini kromosom Philadelphia tadi ya kan, CML, Philadelphia. CLL baru dia ada smooth cells atau basket cell, dia jadi macam menampung gitu bentuknya. Oke, ini hafalan kali kalau untuk leukemia. Jadi pokoknya intinya ada akut, ada kronik. Akut itu muda, kronik itu orang tua, terus akut itu dia blast, kronik itu sitik. Itu ya, AML ada our rod, CLL ada smooth cells. Terus ini satu lagi. Kalau dia akut itu tidak ada organomegali. Jadi yang ada organomegali, splenomegali atau hepatomegali itu hanya yang kronik. Itu ada organomegali. Itu pembedanya ya. Oke, itu untuk leukemia. Habis itu yang kedua ada multiple myeloma. Kalau multiple myeloma ini keganasannya di sel B. Jadi sel-sel pertahanan tubuh yang ini berarti limfosit B ya kan, sel B ini limfosit B maksudnya. Biasanya tuh dia menghasilkan sel plasma lalu dia berperan dalam penghasilan imunoglobulin gitu. Nah, kalau pada orang yang multiple myeloma yang dihasilkan itu bukan sel plasma, tapi dia menghasilkan M protein namanya. Kayak gitu. Gejalanya itu nih, tapi dia pasti kalau di soal mau mengarahkan ke multiple myeloma, dia ada CREB, ada bilang ini. Jadi kalsiumnya meningkat, terus fungsi ginjalnya kurang, jadi artinya ureum, kreatininnya akan meningkat. Atau dia kayak bilang anuri, nggak ada kencingnya, atau oligouria, kencingnya sedikit. Terus anemia, kemudian ada lesi di tulang, paling sering itu dari foto schedule, namanya punch out lesion. Ini yang lebih sering keluar, Benz-Jones, punch out lesion, sama flat appearance. Ini apa? Kalau pada orang yang multiple myeloma dilakukan pemeriksaan urinalisa, nanti akan dijumpai namanya Benz-Jones protein. Nanti itu dia nampaknya kayak kristal-kristal gitu. Terus kalau dilakukan foto, ini dia ada bulat-bulat gini pada foto kepala. Bisa juga pada spinanya, vertebranya, dia nampak kayak sama kayak gitu, kropos-kropos hitam-hitam bulat-bulat gitu pada gambaran vertebranya. Terus pemeriksaan biopsi sumsum tulangnya, ini nampak macam telur goreng, telur dadar, nih bulat-bulat. Ini sel B-nya itu, dia banyak sekali keganasan pada sel B gitu kan, white egg appearance. Lalu dia lakukan elektroforesis, dijumpailah si kawan ini, M protein dan lambda protein namanya. Kalau untuk gold standarnya itu masih si biopsi sumsum tulang ini terutama kalau untuk multiple myeloma ya. Oke.
Yang penting PrEP hafalannya untuk multiple myeloma. Sip, kita lanjut yang ketiga, polistemia. Jadi kalau polistemia ini dia juga keganasan, dia semuanya di mieloid. Jadi dia yang keganasan itu kalau yang primer. Nama lainnya adalah polisitemia vera. Jadi kalau dia yang primer, yang memang keganasan yang polistemia vera, dia itu yang akan naik tiga-tiganya, eritrosit, leukosit, trombosit. Jadi ini gejala klinisnya dia karena banyak sel-sel darahnya, akhirnya dia jadi sakit kepala, pusing, tinnitus, sama wajahnya itu menjadi kemerahan, flushing. Itu kalau dia gejala klinisnya. Penegakannya terutama dari hasil labnya itu. Terapinya dikeluarkanlah darah yang terlalu banyak itu dengan prosedur namanya plebotomi. Nah kalau dia yang sekunder, polistemia ada juga, jadi dia peningkatan HB juga, tapi dia hanya HB saja karena dia kan bukan keganasan. Dia itu adalah respon stimulasi eritropoietin berlebihan. Biasanya orang-orang yang kayak PPOK, terus yang tinggal di daerah pegunungan, terus pokoknya dia hipoksia lama gitu ya kan, dia ada penyakit-penyakit lain. Itu hanya HB-nya saja yang meningkat, itu adalah polistemia sekunder, itu bukan keganasan. Terus hipersensitivitas ini nanti dia ada 4. Hipersensitivitas ini kan dia masalah ada antigen masuk, intinya kan ada antigen, tubuh akan berespon mengeluarkan antibodi gitu, mekanisme kekebalan tubuh. Dia ada 4 tipe, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Kita bahas satu. Kalau tipe 1 dia itu yang cepat. Jadi dia ini sel-selnya ada sel mast, sel eosinofil. Sel mast akan menghasilkan histamin, eosinofil akan menghasilkan IgE. Intinya masuk alergen, zat yang menyebabkan alergi. Kak, pada plebotomi apakah ada penggantian plasma? Setahuku plebotomi itu hanya pokoknya ditarik sekian cc semuanya, baik plasmanya, baik sel-sel darahnya semua. Diganti nggak ya? Nanti coba aku cari tahu lagi ya kayak mana. Areti. Oke, sip. Nih, jadi dia itu masuk alergen yang berperan inilah sel mast mengeluarkan histamin, eosinofil mengeluarkan IgE, sehingga nanti gejala klinisnya itu ini gatal, urtika, biduran gitu kan, angioedem tuh ini bengkak di palpebranya, kemudian di bibir, kemudian nanti kalau berat-beratnya itu bisa sampai ke saluran napas juga ikut edem kayak gitu. Yang paling berat klinis daripada hipersensitivitas 1 itu adalah shock anafilaktik. Jadi kalau udah shock anafilaktik dia tuh kayak udah yang tidak terpapasi lagi, akralnya dingin kayak gitu. Terus ada riwayat alergi lah. Alergi itu bisa apa aja bisa. Jadi inilah bulu binatang, terus serbuk benang sari ya, polen, terus habis itu sengatan serangga, obat-obatan yang paling sering, terus kacang-kacangan, siput dan lain-lain, alergi, asma, alergi makanan, alergi obat, rinitis alergi, dermatitis atopis, semua alergi itu masuk ke tipe 1. Terapinya gimana? Terapinya itu tergantung kalau ringan atau berat. Jadi kalau kayak cuma gatal-gatal, cuma urtika, biduran kayak gitu, atau kayak masih cuma bengkak tapi di mata, di bibir, belum sampai ke saluran napas, itu bisa kita kasih antihistamin yang oral, antihistamin 1. Antihistamin ini bagi lagi, ada yang generasi pertama yang bikin ngantuk, ada generasi kedua yang enggak bikin ngantuk. Kalau yang bikin ngantuk contohnya itu CTM, coperamin maleat. Kalau dia yang enggak bikin ngantuk contohnya cetirizine, loratadine kayak gitu. Nanti ini suka ada soal kayak gitu, dibilangnya pasien besok akan ujian sehingga dia hari ini harus belajar, apa pilihan obat yang tepat diberikan gitu kan. Jangan jawab CTM kalau yang kayak gitu, jadi jawabnya cetirizine atau loratadine atau yang lain lah gitu kan. Nah, terus habis itu kalau dia yang udah berat, yang udah sampai shock anafilaktik, sampai ada gangguan napas, sampai sesak kayak gitu ya kan, itu udah harus yang cepat. Jadi injeksi epinefrin, dia dosisnya kalau dewasa langsung 0,3 sampai 0,5 cc secara intramuskuler. Kalau anak-anak baru kita hitung lagi, dosisnya 0,01 cc per kilogram berat badan intramuskuler juga. Kalau nggak ada itu, baru pilihan kedua kita injeksi kortikosteroid. Biasanya bisa metil kayak gitu. Pokoknya intinya yang pertama itu harus epinefrin. Terus epinefrin ini nama lainnya adalah adrenalin. Mereka berdua itu sama aja. Jadi kalau nggak ada epinefrin tapi ada adrenalin, jangan salah gitu. Itu sama aja dua-duanya. Oke, itu untuk tipe 1 ya. Terus tipe 2. Kalau tipe 2 nih nama lainnya
antibody mediated. Tapi intinya gampangnya itu dia terjadi reaksi hipersensitivitas karena di selnya itu mengandung sesuatu antigen yang aneh. Nah, jadi ada penandanya di selnya itu. Jadi contohnya pada orang yang inkompatibilitas ABO, resus, kemudian anemia hemolitik. Jadi dia itu di sel eritrositnya ada suatu penanda, misalnya golongan darah A gitulah, atau ada penanda resus positif kayak gitu. Pokoknya ada sesuatu yang menyebabkan sel T ini mau datang dan menghancurkan dia kayak gitu. Jadi dia biasanya itu kalau di soal ini klinis-klinisnya gitu. Jadi kalau yang inkompatibilitas sama AIHA itu adalah hipersensitivitas yang tipe 2. Gitu ya. Terus kalau yang tipe 3 dia itu harus melibatkan kompleks antigen antibody. Jadi ini biasanya pada semua yang autoimun, semua kecuali AIHA tadi. AIHA kan dia tipe 2. Autoimun yang lain semua itu adalah tipe 3. Jadi dia itu misalnya kalau glomerulonefritis, jadi antigennya itu masuk ke diikat oleh antibodinya, terus masuk ke dalam glomerulus, terjadi deposit di situ. Nah, datanglah sel-sel kekebalan ke ginjal itu. Nah, itulah pokoknya intinya dia ada antibodi, antigen bersama-sama gitu kan, lalu terkumpul di satu tempat, terjadilah. Ini jadi contohnya tuh SLE, rheumatoid arthritis, glomerulonefritis, demam rematik. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh yang tipe 3. Oke. Terus tipe 4. Tipe 4 ini dia yang lambat. Yaitu perlu exposure yang agak lama baru dia muncul reaksi imunnya. Jadi dia itu dimediasi oleh sel T sitotoksi maupun T helper. Ini contoh-contohnya itu tes tuberkulin, ya kan? Terus itu dermatitis kontak alergi, jadi skin patch test itu juga adalah suatu hipersensitivitas yang tipe 4. Nanti kalau yang skin prick yang untuk rinitis alergi, izin tolong kalau udah masuk. Nah, kalau dia nanti yang rinitis alergi, nanti kalian belajar THT. Oh, udah belajar THT ya kemarin sama dokter Cynthia kan. Kalau misalnya dia yang rinitis alergi, pakai skin prick test, itu dia yang cepat, itu tipe 1 yang cepat-cepat. Jadi kalau yang ini dermatitis kontak alergi, dia skin patch test. Jadi satu-satunya alergi yang enggak tipe 1 itu sini, DKA inilah, dermatitis kontak alergi. Dia yang pakai jam, pakai kalung, lama terus nanti baru muncul gejalanya. Di paru, sama DM tipe 1. Ini adalah yang tipe 4 yang lambat. Kalau dermatitis kontak iritan, tahu nggak hipersensitivitas tipe berapa? 1 ya, Kak? Nah, dermatitis kontak iritan itu bukan hipersensitivitas. Jadi dia memang hanya dermatitis doang. Jadi maksudnya jangan terjebak gitu. Kalau itu nggak ada dia hipersensitivitasnya. Ya. Oke. Sip. Ini yang terakhir untuk pakai. Ya betul, ini yang terakhir untuk hematoleukosit. Jadi dia ada limfoma. Ini limfoma belum ada sih di slide materinya, nanti aku update juga. Jadi kalau limfoma ini dia adalah keganasan pada KGB. Jadi KGB-nya itu bukan cairan limfanya. Makanya dia adalah suatu solid tumor. Jadi sama ini mungkin salah kaprah juga. Baru dioptimal lah aku pun tahu gitu kan, limfoma itu adalah solid tumor. Jadi dia adalah KGB-nya. Jadi dia itu nanti gejala klinisnya pasti ada triasnya kalau emang mau mengarahkan ke limfoma ya. Demam, kurang berat badan, dan ada keringat malam. Jadi macam-macam TB tapi dia tanpa batuk gitu. Nah, jadi habis itu keluhan lainnya dia terjadi pembesaran KGB, pembesaran daripada kelenjar di leher, tapi nggak ada bukti infeksi jelas. Itu adalah tanda-tanda daripada limfoma. Dia faktor resikonya itu adalah infeksi daripada Epstein-Barr virus sama HIV pada orang-orang yang imunokompromis gitu ya. Nah, jadi infeksi EBV. Nanti kalau kalian belajar EBV itu yang berkaitan adalah ini, 1 limfoma ini, 2 KNF
karsinoma nasofaring yang ada di THT, habis itu GBS yang ada di neuro, kalau dia faktor resikonya dari saluran napas, itu yang berhubungan sama HBV. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kalau limfoma ini dia adalah biopsi KGB-nya, lalu diperiksakan PA-nya, itu gold standarnya. Ya, ini biasanya yang kita ditanya di UKMPPD itu adalah jenisnya, dan ini udah ada kata kuncinya, jadi gampang. Kalau misalnya jenis limfoma ini dia ada dua, apakah Hodgkin, apakah non-Hodgkin. Tapi yang paling banyak itu yang non-Hodgkin, kira-kira 80% adalah yang non-Hodgkin. Gitu. Kalau yang Hodgkin, dia itu sangat berhubungan dengan infeksi daripada EBV dibandingkan yang non-Hodgkin. Yang non-Hodgkin nggak apa, ya yang EBV itu Hodgkin. Terus yang khas itu adalah PA-nya. Kalau Hodgkin dia ada namanya red Tinberg cell ataupun sel seperti mata burung hantu, owl eyes, itu pada Hodgkin lymphoma. Lalu dia hanya kena satu KGB doang kalau dia Hodgkin, jadi soliter, satu doang. Kalau non Hodgkin dia itu bisa maksudnya terkena ke sel B-nya ataupun terkena ke sel T-nya. Tapi dia sebenarnya di dalam satu KGB juga. Nah, kalau dia di sel B yang paling sering itu adalah Burkitt lymphoma. Itu ya, kalau dia Burkitt gambarannya adalah starry sky appearance. Jadi kalau misalnya nengok PA-nya seperti melihat bintang-bintang tersebar di langit kayak gitu. Dan dia pembesarannya itu multiple. Paling sering di KGB mesenterium itu di perut, ya kan, sama di cincin Waldeyer, di tonsil. Nah, ini gambaran PA-nya. Inilah yang kayak mata burung hantu itu. Jadi dia besar sendiri satu. Itu pada Hodgkin lymphoma. Kalau Burkitt dia ini satu-satu kayak melihat bintang-bintang kecil di langit. Ya kan, kalau kita nengok sekilas kayak ada terang-terang kecil-kecil banyak. Itu starry sky appearance. Itu khas pada Burkitt lymphoma, non-Hodgkin lymphoma. Oke. Nah, kita bahas coba. Ini apa kemungkinan penyebab dari pukulan pasien tersebut? Laki-laki 30 tahun, pertama bengkak pada leher 6 bulan sebelum masuk rumah sakit. Dia mengatakan beliau tidak nyeri, kadang disertai demam, berat badannya terdapat penurunan, tensi temperatur 37,5 pas. Terus ada ini red Tinberg cell, langsung ditanyakan apa? Ya, EBV ya, betul. Oke. Tinberg cells. Terus ini, apakah terapi yang akan diberikan pada pasien tersebut? Perempuan 20 tahun, datang ke IGD, terutama kelopak mata bengkak, bentol-bentol, kemerahan, setelah 15 menit. Oke, coba kita baca lagi. Pada pasien sebelumnya berobat ke dokter karena mengalami batuk pilek. Pada pemeriksaan TTV, tensi 120, HR88, NR22, TEM 37. Iya, semua. Oke, ada yang C. Nah, ingat, kalau misalnya dia adrenalin itu, jadi kalau masih kelopak mata bengkak, ya kan, bentol-bentol, kemerahan, itu masih bisa kita kasihkan antihistamin. Terus yang jelas itu ini, vital sign-nya tuh masih oke, dia belum menunjukkan tanda-tanda ke shock. Atau kalau memang kita perlu curiga, jangan-jangan bengkaknya itu sampai bikin bengkak saluran napas, ini kita tengok RR-nya masih 22 gitu. Jadi ini belum indikasi untuk diberikan adrenalin, jadi kita masih berikan antihistamin aja, masih boleh ini diberikan antihistaminnya. Udah tensinya, misalnya 80/60, oke, ya betul jawabannya adrenalin, boleh diberikan. Sip, bisa ya, itu untuk materi kita. Nah, habis ini kita mau bahas beberapa soal. Sebelum kita bahas soal, ada yang mau ditanyakan? Sambil aku buka soalnya dulu. Ya. Izin bertanya, Kak. Ya. Pada soal yang terakhir yang batuk pilek itu, kira-kira etiologi dia bisa sampai mengalami bengkak itu kenapa ya, Kak? Oh, maksud soal yang mana ya? Batuk yang terakhir tadi, Kak, yang agak jawabannya histamin. Ya sih, dia nggak bilang apa paparannya ya kan. Cuman, ini habis memakan obat dari dokter. Alergi. Maksud kamu kenapa dia batuk? Mungkin dia ISPA, pertama dia berobat gitu kan dengan keluhan batuk pilek ke dokternya. Untuk saya batuk pilek. Terus mungkin ditanya dokternya, batuk kamu berapa lama, berdahak nggak lama. Terus dia sepertinya dia mengarah ke ISPA yang bakterial. Akhirnya dokternya mungkin ini mungkin dia memberikan
antibiotik, karena yang paling sering bikin alergi itu obat-obatan, dia biasanya antibiotik atau obat-obat penghilang rasa nyeri, kayak contohnya Antalgin itu paling sering ya kan, kalau kita di klinis ibuprofen itu paling sering bikin alergi. Tapi intinya mungkin dia hanya berobat untuk ISPA, terus dapat obat yang kita tidak tahu apa obatnya, tapi intinya obatnya itu menyebabkan klinis alergi dia ini. Oke, Kak, makasih. Atau jawabanku tidak menjawab pertanyaanmu. Jangan. Enggak, Kak, udah cukup, Kak. Ya. Oke. Sip. Kelas nih soal. Jadi karena adalah porsi-porsi gitu kan, soalnya juga nggak sebanyak itu. Yang banyak pasti porsinya itu adalah kayak objin bedah, itu kayak mereka satu-satu sendiri, jadi soalnya pasti banyak. Kalian kalau belajar itu harus lebih paham biar lebih banyak dapat jawabannya. Nih ya, nomor 1, apakah diagnosis yang tepat? Laki-laki, atau ini aku pakai panggil aja ya, ini kan kita ramai, biar gantian kita bacanya. Coba Nitya, baca soal nomor 1 boleh? Sekarang dijawab. Seorang laki-laki umur 40 tahun datang dengan keluhan dari ulu hati sejak 3 hari yang lalu. Terus keluhan dirasakan terutama saat malam dan membaik setelah makan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan dari tekanan 30. Apakah diagnosis yang tepat? Tiga, ulkus duodenum. Ya, kenapa ulkus duodenum? Membaik setelah makan. Ya, betul ya. Jadi ingat, DD habis makan decrease, berarti dia adalah duodenum. Mantap. Kalau pakai antasida membaik nggak? Kalau ini pasien ini dikasih antasida. Gimana? Membaik. Kalau ulkus duodenum membaik. Enggak Kak. Oke, aku salah baca. Ya enggak. Ntar dulu. Enggak Kak. Bingung. Kalau ulkus duodenum dia membaik dengan pemberian antasida. Yang enggak membaik itu yang ulkus gaster. Yang kebalik ya. Dia akan membaik dengan pemberian antasida. Oke, 2 kardio, 3. Jelas saya soal nomor 1. Nah, nomor 4. Kita lanjut. Steven. Ada Steven? Aku dari tadi nggak dengar suaranya. Bahkan dia nggak ngetik juga. Jangan-jangan dia tidak ada. Halo, Steven ada? Oke, kayaknya dia lagi sibuk ya. Oke, Jennifer ada? Oh, ada, dengar ya. Oke. Di nomor 4. Sorry Kak, nyetir Kak. Wah, nyetir. Ya udah nggak usah lah. Lanjut. Jennifer. Ada, Jennifer? Ada Kak. Oke, yuk salam lompat. Wanita tingkat pertama datang ke poliklinik Rumah Sakit Cipta Harapan Mekarsari dengan keluhan dari perut dirasakan hilang timbul dan berpindah-pindah. Keluhan disertai rasa kembung, keluhan membaik setiap selesai buang air besar. Keluhan ini sudah berlangsung selama 3 bulan. Apakah ada pasien ini? Baik, irritable bowel syndrome Kak. Iya? C Kak. Ya, C. Karena membaik setiap selesai membuang air besar Kak. Ya, betul. Jadi dia keluhan tidak enak, nyeri perut, tapi dia membaik setelah buang air besar ya. Itu hallmarknya daripada IBS, irritable bowel syndrome. Oke, mantap. Jelas ya? Soal nomor 4. Habis itu nomor berapa lagi? Astro. Ini nomor 6. Medinda. Seorang wanita 43 tahun datang dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri dan menjalar. Pasien terbangun pada malam hari karena mendadak nyeri dan terasa panas. Selain itu mengeluh mulut terasa asam. Pasien minum ranitidin yang dibeli di warung. Pasien merasa lebih enak namun hanya sesaat. Edukasi yang tepat diberikan untuk pasien adalah duduk tidak setelah makan ya Kak. Oke, ini diagnosis siapa? Kemungkinan GERD Kak. Ya, karena Mulut terasa asam Kak.
Satu. Selain itu ada heartburn juga. Ya, heartburn ya jelas, dia dada terasa nyeri dan terasa panas, terus mulutnya terasa asam, berarti ada refluxnya. Oke, ini good. Jadi dia edukasinya adalah duduk tegak setelah makan. Oke, jelas ya. Sip. Kita lanjut soal nomor apa lagi nih? 13. Si Areti. Pasien berumur 40 tahun datang dengan keluhan nyeri perut sejak 1 jam yang lalu. Sebelumnya sering mengalami nyeri perut kanan atas saat hilang timbul. Pemfis ditemukan nyeri epigastrium, tidak ada organomegali. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan leukositosis, peningkatan amilase dan lipase. Diagnosis yang paling mungkin adalah pankreatitis akut. Ya, pankreatitis akut ya, betul. Karena ada peningkatan amilase dan lipase. ya, betul. Ini nyeri epigastrium iya. Terus sama yang paling khas itu kalau pankreatitis pasti ini ya. Amilase, lipasenya meningkat, ini pankreatitis akut. Oke. Terus nomor 14. Si Rajesh Pari. Ada Rajesh? Oke, Rajesh tampaknya Beta. oh iya. Maksudnya mau satu-satu sih Hayati, tapi ada oke ya. Kita bahas aja 14. Diagnosis pada pasien ini adalah laki-laki 68 tahun, keluhan perdarahan pada gusi 3 bulan yang lalu, terlihat pucat dan lemas. Dapatkan konjungtiva anemis, dapat pembesaran gusi HB3, leukosit 30.000, trombosit 15. Jadi HB turun, leukosit naik, trombosit pun ikut turun. Terus ada our Rhodes. Ya, jelas ya dia AML kan pada our Rhodes. Kalau misalnya tadi yang D bisa dijumpai apa? Ya, betul. Ini bisa dijumpai adanya smooth cells. Oke, lanjut ya. Selanjutnya Umilia. Ada Umilia? Nomor 15? Ya Kak, Yuk. seorang pasien laki-laki usia 35 tahun datang ke dokter praktek pribadi dekat dengan keluhan nyeri ulu hati yang sudah sering sekali dia rasakan. Oleh dokter tersebut, pasien disarankan untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Dari hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan antigen Helicobacter pylori positif. Apakah terapi yang dapat diberikan pada pasien? Yang? Ya, bisa ya. Jadi intinya dia 2 antibiotik tambah 1 PPI. Tadi apa hafalan kita? Kalau lini pertama? Oka ya. Jadi Oka ataupun Ocha. Kalau dia lini kedua? Tom Kak. Ya, Tom, hafalannya tetrasiklik, omeprazol, metro, sama bismut. Jadi ini entol. Oke. Kalau dilakukan pemeriksaan penunjang lagi, yang gold standarnya apa? Nomor 15 ini. Urea breath test. Ya, urea breath test. Mantap. Oke, lanjut nomor 16. Si Selvania. Nyonya yang ditanyakan tata laksana selanjutnya pada pasien adalah Nyonya Juwita 60 tahun datang dengan keluhan dada terasa terbakar sejak 1 bulan lalu. Pasien juga merasa mulut terasa asam serta mual muntah dan cepat merasa kenyang. Berat badannya juga mengalami penurunan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva anemis. Tata laksana selanjutnya terapi PPI selama 8 minggu.
Oke, ada yang mau jawab lain? Oke, si Areti jawab D, ya kan? Coba dibaca nih pelan-pelan, dia status tuh 60 tahun. Terus ini berat badan mengalami penurunan. Terus konjungtivanya anemis. Jadi ingat tadi ini diagnosisnya apa dulu kira-kira? Keganasan, Kak. Sebelum kita itulah ini dulu dia GERD tambah ada dispepsia ya kan, ada cepat merasa kenyang juga ya kan. Nah jadi ya mungkin dia adalah keganasan di sini karena berat badan mengalami penurunan. Tapi intinya kalau ada GERD dan dispepsia dengan apa tadi tambah ada alarm simptom itu mesti langsung kita endoskopi, nggak boleh langsung tata laksana dulu. Jadi alarm simptomnya itu apa gampangnya itu fever. Kalau hafalan yang lain agak susah gitu. Intinya dia muntah banyak, vomiting, terus bleeding, jadi perdarahan. Makanya kemungkinan konjungtiva anemisnya ini karena dia perdarahan kronis. Sama penurunan berat badan, turun BB-nya itu. Terus A, ada massa di abdomen terabat, tapi ini nggak ada informasi sama disfagia. Jadi intinya di sini udah ada alarm simptomnya, penurunan berat badan sama konjungtiva anemis, kemungkinan dia ada perdarahan. Jadi dia harus kita rujuk untuk dilakukan endoskopi. Kalau memang tadi nggak ada, boleh kita lakukan yang berikan terapi PPI selama 8 minggu dulu. Meskipun sebenarnya yang tepat pun 4 minggu PPI trial dulu sebelum kita endoskopi. Kalau dia memang membaik, baru kita lanjut ke yang 8 minggu. Kayak gitu. Jelas ya? Oke. Sip. Terus nomor 17, si Okta ya. Seorang perempuan bernama Nona Citra Harapan, usia 17 tahun, datang dengan keluhan bengkak pada bibir dan gatal pada kulit dan kemerahan setelah makan udang dan kepiting. Pemeriksaan fisik, vital sign, tekanan darah 80/60, frekuensi nadi 120 kali per menit, respiratory rate 25 kali per menit, akral dingin, status lokalis, bibir bengkak, urtikaria seluruh tubuh. Terapi yang diberikan adalah C, adrenalin IM. Ya, kok ini betul C, karena apa? Dari vital sign-nya juga udah jelek, Kak. Tekanan darah 80/60, akral dingin. Betul ya. Jadi ini DX-nya udah apa? Shock anafilaktik, Kak. Betul. Berapa dosisnya kita kasih? 0,3 sampai 0,5, Kak. Oke, secara intramuskuler ya. Oke, betul. Sip. Habis. Oke, untuk paket ini habis. Satu paket lagi. Bonus soal. Oke. Ini BTW soalnya kalian udah punya kan? Udah dapat gitu filenya maksudnya? Nggak lengkap, Kak. Oh, nggak lengkap. Maksudnya nggak lengkap itu yang di dalam presentasiku atau yang PDF ini? PDF ini dapat kan? Yang PDF dikasih sama kami, satu materi itu cuma sekitar 5 soal, Kak. Oke. Oh, bentuknya pun bukan yang kayak aku tunjukkan ini? Sama, Kak. Oh, sama ya. Ya udah. Oke. Lupa. Kasih lagi. Sip, terus nomor ini bukan